Silakan aja nanti ya silakan Pak. Mana mic-nya? Mana? Terima kasih Pak kepada kami. Nama saya Pramudia Sibuan, Kepala Desa Sungai Lama, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Asahan. Di sini yang mau saya tanyakan Pak, cara mendapatkan bibit itu bisa nggak KTP keterangan tanahnya kita WA-kan, nanti baru kita transfer dananya supaya kita nggak balik. Kebetulan Desa Sungai Lama berada di sini cukup jauh Pak. Apakah bisa via PDF KTP sama surat keterangan? Terima kasih Pak. Dengan Pak siapa Pak? Bangun Hasibuan. Pak Hasibuan ya, Pak Bangun Hasibuan ya. Dari negeri lama ya Pak. Sungai Lama. Pak Hasibuan, terima kasih atas pertanyaannya. Nah ini Pak, kita saat ini jelas memakai teknologi informasi yang ada pada kita nih. Kita pakai nih. Jadi caranya gimana? Pak Mahmud, saya mau pesan. No problem, foto saja. Ya kan? Foto KTP Bapak, foto surat lahannya, kirim ke WA hotline. Ya, kirim ke WA hotline. Terus nanti dari WA hotline setelah persyaratan Bapak diverifikasi memenuhi, nanti akan terbit surat namanya payment request atau nanti permintaan pembayaran, dikirim ke Bapak lagi, di WA-kan lagi, silakan dibayar, ditransfer melalui bank yang ada. Boleh pakai mobile banking juga nggak masalah. Nanti Bapak tinggal kemari ambil aja, tinggal ngambil Bapak. Nah, juga kalau misalnya malas kemari, boleh diminta kirimkan melalui PT Pos Indonesia. Ya, tapi itu COD, bayarnya di sana. Janganlah saya bayar lagi Pak. Kalau mau diambil sendiri kemarin mau jumpa saya silakan, Anda senang hati. Kalau mau dikirimkan lewat PT Pos Indonesia silakan. Itu bayarnya COD ya. Ya, pos dia COD Pak. Langsung nanti datang tukang posnya Bapak bayarin sama pos dia. Iya. Ya, pengirimannya bibitnya nggak bisa COD ya, bibitnya di transfer dulu Pak. Oke Pak Hasibuan ya, nggak masalah Pak, aman Pak. Ya, silakan dikonfirmasi nanti. Nanti kita akan tunjukkan ini salah satu nanti ada yang saya tunjukkan ya. Jadi silakan aja Pak, silakan aja. Cuman mohon maaf Pak, mungkin ya Pak ya. Pengoperasian hotline kami itu kan mulai pagi sampai sore. Jadi kalau misalnya agak lambat di malam, harap dimaklumi, jangan marah Pak. Ya kan, kasihan Mas Miminnya nanti baru nikah Pak, dia perlu honeymoon juga. Mana dia? Oke Pak, ada lagi Pak, pertanyaan yang lain Pak. Apa ya? Ada yang lain Pak. Langsung aja Pak. Tadi masalah persyaratan dan masalah suasana kan tidak boleh 2 kali. Sementara dalam surat itu terdaftar ada katakanlah 3 hektar kan. Tapi untuk awalnya kita hanya minta titik untuk 1 hektar. Jadi yang 2 hektar kan belum. Apakah itu tidak bisa digunakan lagi Pak? Apa dia akan blokir juga? Ya bagus pertanyaan Bapak. Betul. Iya betul. Nggak masalah Pak. Itu saya salah. Lupa saya bilang. Kami verifikasi sesuai dengan luasan. Kan ada ininya tuh, ada batasannya. Nanti registrasi Bapak, surat nomor sekian sudah terpakai 1 hektar. Jadi data Bapak tinggal 2 hektar lagi. Nah itu aja sebenarnya, nggak masalah Pak. Maksud saya gini, misalnya 1 hektar dipakai untuk beli lagi ya nggak bisa lagi Pak, kan sesuai dengan persyaratannya. Tapi makasih Pak tadi. Oh enggak ada blokir Pak. Kita sesuai dengan jumlahnya Pak. Saya dengan jumlah hektar tadi, luasnya nanti misalnya Bapak 1 hektar baru Bapak beli 150 atau 200 itu nanti tetap kita hitungkan. Bisa Pak. Cuman yang tadi yang nggak bisa misalnya sudah habis masanya.
Bapak cuma punya 5 hektar beli 1.000, mau pakai lagi 1.000 lagi 5 hektar, ya nggak bisa ngusin. Ya, coba berdiri ke sini. Berdiri sini. Ya, Pak. Jadi perkenalkan, ini namanya Mas Adit. Ya, Mas Adit ini kalau dalam kami bilangnya tuh Mas Mimin, Pak. Nah, jadi nanti ini beliau yang memegang hotline. Bapak telepon, Bapak WA, nanti Mas Mimin ini. Cuman saya bilang tadi jangan sampai dia malam hari lah Pak. Baru nikah soalnya Pak, susah Pak. Kasihan ya. Oke Pak, ini Pak Adit nanti bisa dihubungi. Nah, dia yang menghandle khusus untuk petani kita. Jadi silakan dihandle, silakan dengan beliau. Mengenai masalah surat tanah apa semua itu nanti dia yang verifikasi. Oke, makasih Bang Mimin. Ya, nanti silakan kontak aja Pak. Usah ragu-ragu. Oke Pak, ada lagi Pak kira-kira diskusi kita Pak? Sampai jam 10. Silakan. Silakan. Yang ibu-ibu juga boleh kalau. Ya ibu-ibu lah nggak ada nih, masa ibu-ibu nggak ada nanya. Dari tadi bapak-bapak aja Bu. Apa ibu marah tadi gara-gara saya bilang satu jantan bisa untuk 500? Aduh jangan marah aku. Itu kan seperti kata ibu trainer kita tadi. Kalau bapak-bapak mau seperti itu disamakan sama kelapa sawit, sayang. Ya kan? Silakan Bu. Kalau ada yang mau tanya silakan Bu. Gak usah malu-malu. Kemudian Bapak juga silakan Pak, kalau mau nanya mengenai masalah bibitan juga, kalau memang ada masalah silakan aja. Nanti coba kalau nggak saya yang jawab Bu Dona kan gitu. Permisi ya Pak ya. Misalnya Apa Pak, hari permisinya Bu? mau bertanya. Nama saya Teresia DM Siahaan. Saya tinggal di Asahan. Tanah saya di Labura. Apakah bisa kami pakai surat itu yang di Labura? Nggak apa-apa Bu, nggak masalah Bu. Ibu nanamnya di Labura kan? Iya. Nah ya nggak apa-apa. Karena begini, persyaratannya itu Bu Teresia, itu adalah surat tanah di mana benih tadi akan ditanam. Jadi nggak usah takut Ibu. Mau di Labura, Ibu di Riau pun banyak yang tinggal di sana itu ada beli di Riau ya, betul ya? Nggak masalah. Sering ya gitu Bu. Yang penting memenuhi persyaratan. Yang pertama sesuai dengan jumlahnya, yang kedua sesuai dengan luasnya. Ya, nggak masalah Bu. Silakan aja. Nanti Ibu bisa berhubungan tadi sama abang tadi ya, Bang Mimin tadi, Mas Mimin tadi. Nggak ada masalah itu, aman. Ibu nggak usah ragu. Silakan Pak. Ada yang lain Pak? Ini kita batasi sampai jam 10 aja nih Pak ya, sebelum kita lanjut lagi di. Kemarin mengenai bibitan yang belum jelas. Kalau ada yang bibitan belum Ini jelas, lebih ahli lagi nih yang di sini. Ya. Ya kemarin ada yang belum puas dari jawaban-jawaban narasumber, bisa ditanyakan di sini. Ya, silakan. Ibu, pinjam Bu. Oke, selamat pagi Pak. Perkenalkan nama saya Agus, asal dari Desa Selimasak, Kabupaten Asahan. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, waktu kami pembenihan tadi, waktu penyerbukan, kemudian waktu kami pelatihan, juga disampaikan bahwasanya kelapa sawit, harga kelapa sawit dari negeri tetangga kita yaitu Malaysia, itu Pak kalau nggak salah kami dengar sekitar Rp5.000 per kilo Pak. Sementara punya kami di desa kami paling 1.750 kalau di kampung. Jadi Pak, apakah ini memang faktor daripada benih Pak yang menyebabkan harga ini sampai sekitar 50% lebih dia mengalami perbedaan? Kalau memang faktor rendemen atau faktor-faktor lain yang jelas masalah bibit yang menjadi masalah, kenapa istilahnya negara kita ini tidak memfasilitasi masyarakat khususnya petani untuk menyediakan bibit unggul? Artinya kalaupun semua kami ini yang ikut pelatihan ini beli bibit dari Adelina ini Pak, misalkan kami semua udah beli lah, dan 3 tahun ke depan kami sudah mulai mendodos. Artinya sementara di tempat-tempat lain atau kawan-kawan kami yang lain itu masih menggunakan Mariles. Artinya kan Pak harganya sama saja Pak, kan gitu kan Pak. Jadi
istilahnya kalau nggak ada nilai yang signifikan bagi kami petani ini untuk mengambil bibit benih yang unggul dengan maksudnya dari rendemen tadi Pak, kayaknya kan nggak ada gunanya juga Pak. Tapi kalau ngomong pemerintah secara tegas, istilahnya harus menyampaikan istilahnya kalau untuk bibit yang unggul harganya sekian, kalau mariles harganya sekian, artinya sesuai dengan rendemen Pak. Mungkin masyarakat kita bisa bergeser Pak dari yang mariles kepada benih yang unggul. Jadi pertanyaan saya Pak, apakah memang seperti itu? Apanya istilahnya hasil penelitian dari pihak pengusaha, harga yang begitu jauh Pak? Apakah karena itu rendemen yang terlalu rendah di negara kita ini? Apakah memang di negara itu Malaysia itu lebih tinggi daripada di negara kita? Karena Pak, saya Pak miris Pak kalau mendengarkan nilai paritas saya ini apa Pak? Saya Pak, bisa pula Malaysia tinggi kok Indonesia rendah aja Pak. Kita kan juga negara besar Pak, harusnya bisa mampu seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak, sebenarnya Pak. Pak Agus ya, Agus Pak. Terima kasih Pak Agus. Wah ini benar-benar jawabnya harus hati-hati. Karena berkaitan dengan yang lain. Tapi saya hanya memberikan beberapa pandangan yang dapat saya tahu ya Pak ya. Mungkin nanti Bapak bisa bantu juga. Untuk harga jual Pak, itu banyak faktor yang mempengaruhi. Ya, jadi mungkin yang pertama supply dan demand. Jadi kalau itu merupakan faktor pertama permintaan dan kesediaan barang. Jadi saya juga nggak tahu kalau Malaysia itu sebenarnya, memang saya dengar bahwa yang dikirim pakai kapal ke Malaysia ya. Ya tapi ya juga kita harus berpikir juga, ngitungnya juga ongkos kapalnya berapa, ya kan? Apakah nanti sampai di sana selisih harganya sama dengan selisih yang kita jual di kampung kita? Itu satu. Yang kedua saya setuju Pak, perbedaan harga Pak, saya bukan apa ya, mungkin saya nggak tahu Purwo Raja masih terima buah luar atau enggak, masih terima buah luar ya. Bapak bisa bedakan harganya PTPN sama harganya swasta Pak, bedanya di mana? Setahu saya ya, kalau saya nggak salah ya, itu masih lebih tinggi kami, swasta itu lebih rendah. Satu. Yang kedua juga potongan juga ya, potongannya juga kan ada, bisa masing-masing ada potongan tuh. Biasanya kalau swasta ada potongan tuh, langsung masuk dengan sistem potong. Yang ketiga juga Pak, kami juga nggak bisa langsung terima Pak. Misalnya Pak Agus, saya sekali panen mampu 20 ton, karena mungkin langsung masuk ke dalam Bapak kan harus melalui satu badan usaha juga untuk diundang dan review ordernya. Jadi Bapak ingin bergabung beberapa teman-teman membentuk satu koperasi kah, bentuk satu CV kah untuk masuk ke dalam kita gitu, untuk dapat harga yang bagus tadi. Karena kenapa? Kalau kita sudah bersatu, otomatis kita kan pasti akan jaga kualitas kita Pak. Karena kami terus terang Pak ya, macam kita juga di PKS kita dikejar-kejar Pak sekarang. Kalau kami kan pasti yang kami jual apa? Yang kami jual kan minyak Pak. Jadi memang betul-betul mempertahankan kualitas tadi ya. Juga karena itu tadi Bapak bilang kan, kalau gitu Pak ngapainlah kami cari yang ini Pak, kami cari yang bibit yang jelas gitu, yang bagus, yang memang kontaminasinya rendah. Jangan salah Pak, dalam memenuhi harga pembelian pihak ketiga, kami mulai sekarang pakai survei Pak. Jadi kami datang ke tempat Bapak mungkin ya, nanti misalnya Bapak dari koperasi A mana, nah kami sebelum kami masukkan ke dalam daftar rekanan kami, itu kami akan datang visit kunjungan lapangan itu manajer PKS akan turun melakukan apa, mana yang Bapak panen, ditengok, dites nanti buahnya, berapa banyak duranya, berapa banyak juga. Nah di situ dihitung nanti potensi rendemennya berapa. Oh cuma 18 ya, sekian lah. Karena kalau lebih harganya Pak, kenapa? Rugi perusahaan, betul nggak? Karena rendemen saya yang bagus di sini bisa 24, masuk buah Bapak yang cuma 18 ternyata yang keluar 17, 1% hilang Pak, turun rendemen Pak. Datang nanti audit, tengok loh kok stoknya turun, putus besok. Pak Mahmud duduk di kantor distrik, ya kan? Non-job Pak. Jadi itu Pak sebenarnya. Jadi
Saya cuma membilangkan bahwa kami sendiri saja, yang saya tahu ya, saya tahu dalam memenuhi namanya supplier, namanya juga pemenuhan buah itu kan tetap berpacu kepada kualitas. Ya. Kemudian Bapak bilang, kenapa nggak pemerintah mengharuskan? Jangan salah Pak. Ini kan masih program PSR nih, ya kan? Kita sebenarnya PSR ini, kalau saya bilang mulu-mulu 100.000 per hektar Pak ya, 100.000 per tahun per hektar, ini luar biasa. Kalau saya ampun tuh 20 juta bibit gini Pak, di mana mau ditaruh Pak? Ini aja yang saya udah screen luas saya cuma bisa 50.000 ya Don. Atau yang sebelah bibitan saya sendiri, bibitan komersial itu bisa 100.000. Ampun Pak, mau berapa blok itu? Ya. Jadi ini kan bertahap nih. Kita mulai bertahap, Pak. Pakai logika sekarang. Mungkin ada bertahap, tapi Bapak jangan salah. Ya. Begitu ini waktu disurvei nanti in hand, maksudnya sudah semuanya seperti itu, berlakulah yang namanya, nah itu tadi. ISPO Pak, salah satu syaratnya di audit nanti, Bapak harus jelas bid kerjanya mana. Kita ada dokumennya, ada surat dari Dewan Besar, ada SKBB-nya. Nah itulah yang nanti katanya sekarang macam mana melegalkan yang tak legal tadi. Kan ada 16 juta itu legal karena jelas asal usulnya, tapi itu juga kita dalam arah ke sana. Percayalah Pak, saat itu akan tiba. Contoh Pak, nggak usah jauh-jauh, mungkin umur kita nggak itu jauh-jauh ya. Waktu saya sekolah dulu Pak, nggak pernah terbayang punya ini loh Pak. Pernah terbayang nggak kita Pak? Sekarang kebutuhan apa enggak ini? Kebutuhan kan? Kebutuhan. Nah itu suatu saat akan tiba. Pasti tiba, percaya Pak. Mobil listrik Pak. Dulu kita nggak mungkin tuh. Masuklah si Elon Musk, Tesla. Wow harga 1 miliar. Sekarang nggak ada turun kan? 600 juta harganya mobil siapa Ioniq 5 ya kan, nanti turun lagi ada Kona elektrik buat di sini turun 400 juta. Suatu saat akan terjadi persaingan, saat itu akan tiba Pak. Maka mari sama-sama ingat, bisnis pertanian adalah bisnis jangka panjang yang butuh persiapan dan waktu. Mari mulai saat ini sehingga di depan nantinya kita tidak akan merasa rugi ataupun merasa harus melaksanakan terlambat kita laksanakan. Memang nggak ada istilah terlambat, tapi kalau kita tahu sekarang, kenapa nggak sekarang kita lakukan, kan gitu. Oke Pak, kira-kira bagus ya sharingnya ya. Oke, ada lagi Pak yang terakhir Pak. Terakhir sebelum kita lanjut lagi ke ini, kita lihat proses selanjutnya kan tadi Pak. Oke, saya rasa cukup Pak. Nanti mungkin sambil jalan nanti bisa Bapak ada yang mau disampaikan Pak? Oke, nggak ada, kita lanjut Pak ya. Kita lanjut akan melihat prosesnya. Nah tadi kan sudah sampai tandan ya, tandan polinasi. Beda di tandanya dengan TBS yang kita beda kan. Memang dia jelas dari mana asal usulnya ya. Kemudian juga nanti ini harus dilakukan proses khusus bagaimana supaya bisa menjadi kecambah. Nanti kita lihat Pak. Mari sama-sama kita bersiap-siap Pak. Kita akan masuk ke ruangan persiapan lab kita satu-satu menit. Mohon sebagaimana dikatakan Pak Hadi tadi, jangan ada yang merokok Pak ya. Jadi ini ada aturannya sedikit Pak. You can see but you can touch. Nah, jadi boleh dilihat jangan dipegang Pak. Maju cewek cantik boleh dilihat Pak, jangan dipegang-pegang. Pukul dari Bapak ya. Oke Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersiap-siap kita ke dalam Pak. Bungkus.